Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini nih ada sumber menarik yang Anda bagikan. Ini menggali sesuatu yang fundamental banget ya. Kenapa sih ucapan Allahu Akbar itu seharusnya jadi pendorong kuat buat kita buru-buru sholat. Langsung gitu, tinggalin urusan dunia. Kita bakal lihat dari sisi keyakinan, akidah, terus prakteknya amalia, dalisnya juga, sampai ya tantangan zaman sekarang lah. Jadi misi kita hari ini nyari benang merahnya. Antara yakin Allah itu maha besar dengan disiplin sholat yang utama. Yuk deh kita bedah bareng. Oke, mulai dari intinya dulu ya, Allahu Akbar. Ini kan sering kita ucapin, tapi maknanya bukan sekedar Allah maha besar, tapi dia itu yang paling besar, lebih besar dari apapun. Nah, kalau kita beneran meresapi ini, sumber Anda bilang, logikanya simpel aja, nggak ada urusan dunia, mau sepenting apapun kelihatannya, yang boleh jadi alasan nunda panggilannya, semua kesibukan itu jadi kecil gitu ya di hadapannya. Betul sekali. Dan yang menarik dari sumber ini tuh, gimana keyakinan ini punya dampak psikologis langsung loh. Jadi waktu kita bilang Allahu Akbar, itu kayak self-reminder gitu, biar nggak sombong. Terus juga jadi sumber kekuatan pas lagi susah. Pas masalah rasanya gede banget, kalimat ini tuh kayak nge-shift fokus kita ke yang maha kuasa. Jadi ya bisa bikin lebih tenang, ngurangin cemas. Sholat itu sendiri kan dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu secara praktis jadi kayak momen terapi spiritual gitu. Lepas sebentar lah dari beban dunia. Oke. Dari keyakinan dasar itu, gimana sumber ini nyambunginnya langsung ke praktek sholat? Kayak jembatannya gitu. Oh, nyambung banget. Sumber Anda ini nekenin banget posisi sholat sebagai tiang agama. Ini amalan pertama loh yang bakal dihitung nanti, dihisap. Bahkan disebut sebagai pembeda, jelas banget, antara seorang muslim sama yang bukan. Al-Quran juga kan perintahnya jelas ya, sholat itu pada waktunya, kitaban mauquton. Ada penekanan khusus nggak soal waktunya ini? Kayaknya penting banget ya di sumber ini. Tepat, penting banget. Ada hadis yang dikutip yang nyebutin kalau sholat di awal waktu fi awal waktiha itu amalan yang paling Allah suka. Bahkan loh, di riwayat itu disebutin prioritasnya ngalahin bakti ke orang tua atau jihad. Nah loh. Wow. Ini kan nunjukin prioritas yang ya ampun jelas banget gitu. Terus kalau konsekuensinya gimana? Kalau kita ngelalaikan gitu. Sumbernya kayaknya tegas ya soal ini. Tegas banget. Di Al-Quran, misalnya di surat Maryam, itu ada ancaman buat yang nyia-nyiain sholat. Ancamannya ghoi. Itu artinya bisa kesesatan atau malah naudzubillah lembah di neraka jahanam. Terus di surat Al-Ma'un juga disebut kecelakaan buat yang lalai dari sholatnya. Jadi nunda sholat sengaja tanpa ada alasan syar'i atau uzur yang dibenarkan, itu bukan main-main, dosa besar. Intinya tuh bukan cuma nundanya, tapi kayak ngeremehin perintah Allah gitu loh. Demi apa? Ya demi urusan sesaat atau hawa nafsu kita aja. Contoh paling konkretnya mungkin di surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu kali ya, yang perintah tinggalin jual beli pas azan Jumat. Itu kan jelas banget soal prioritas. Nah iya, itu dia. Perintah buat segera fas'au, cepat-cepat gitu. Ke zikrullah, mengingat Allah, ya salat Jumat maksudnya. Dan tinggalin jual beli. Ini bukti nyata banget gimana Allah minta kita dahulukan dia di atas potensi untung materi sesaat. Tapi menariknya nih, syariat kan nggak kaku-kaku amat gitu ya. Sumber Anda juga nyinggung soal fleksibilitas kan. Itu gimana tuh contohnya? Iya loh, ini penting juga, biar nggak salah paham. Syariat itu juga mikirin kondisi kita, supaya sholatnya bisa lebih bagus, lebih khusyuk, fokus gitu. Misalnya nih, ada anjuran buat nunda zuhur dikit kalau lagi panas-panasnya, tabrid namanya. Atau nunda isya sebentar nungguin jamaah kumpul. Atau juga, kalau makanan udah keburu dihidangin pas maghrib, terus kita lapar banget, ya udah makan dulu aja, biar nggak kepikiran makanan pas sholat. Oh, oke, masuk akal. Ini nunjukin sholat itu bukan sekedar rutinitas mekanis yang kaku, plek-ketiplek. Bahkan, beda pendapat antar mazhab soal batas akhir waktu sholat, itu juga nunjukin ada kelonggaran. Ya, selama masih dalam koridor syariat pastinya. Nah, sekarang kita bawa ke konteks hari ini deh. Zaman modern, sibuknya minta ampun. Jaga disiplin sholat tepat waktu ini pasti tantangan banget ya. Sundernya ngasih solusi atau pandangan gitu nggak? Wah, tantangannya nyata banget. Banyak mungkin yang sholat ya sekedar formalitas aja, karena dikejar kerjaan atau apa. Tapi ya bukan berarti nggak ada solusi.
Sumber Anda nyebutin hal praktis kok. Misalnya, manfaatin aja teknologi. Aplikasi pengingat sholat kan banyak tuh. Iya juga ya. Atau lihat tradisi azan awal sebelum subuh di beberapa tempat. Itu kan bagus banget buat ngingetin secara komunal. Terus ada juga cerita inspiratif. Ada kisah prajurit Kopassus gitu, yang serius nanya gimana caranya jaga sholat di tengah latihan yang super berat. Ini nunjukin kalau niatnya kuat, komitmen itu bisa kok. Di mana aja, kondisi apa aja. Terus apa nih imbalannya? Manfaatnya gitu kalau kita bisa jaga disiplin sholat tepat waktu ini. Kata sumber-sumber Anda gimana? Manfaatnya banyak banget, multidimensi. Secara praktis ya, ini ngelatih kita disiplin waktu. Itu kan skill penting ya. Secara spiritual, jelas. Sholat itu sarana utama buat zikrullah. Ingat Allah. Dan kata Al-Quran kan, dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Iya bener, QSR Rot ayat 28 ya. Nah, itu dia. Terus secara sosial moral, sholat itu jadi benteng. Karena dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fasya wal munkar. Jadi ini bukan beban sebenarnya, tapi kayak paket solusi lengkap gitu. Tapi ya itu, kualitasnya juga penting. Bukan cuma tepat waktu doang. Kayak cerita Mbah Khalil Bangkalan itu, yang negur santrinya karena pikirannya kemana-mana pas sholat. Ini ngingetin kita kalau sholat itu dialog sama Allah. Jadi hati kita juga harus hadir. Ini yang ngarah ke ihsan. Puncak spiritualitas, ibadah seolah-olah kita lihat dia. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari deep dive kita kali ini, intinya apa dong? Ada hubungan sebab akibat yang kuat banget ya berarti? Betul, kuat banget. Memahami, meyakini makna Allahu Akbar secara dalam, itu ya logikanya nuntut kita buat prioritasin panggilannya. Lewat sholat tepat waktu, ini kayak perjalanan transformasi diri gitu. Dari keyakinan, iman, terus jadi tindakan disiplin sesuai aturan, syariah, sampai akhirnya bisa mencapai kesempurnaan spiritual, ihsan. Nah, buat Anda nih pendengar kami yang bisa dibawa pulang secara praktis dari obrolan kita, apa nih kira-kira? Mungkin yang pertama, coba deh tanamkan niat yang kuat. Anggap sholat itu kebutuhan primer kita, bukan cuma kewajiban atau beban, itu beda rasanya nanti. Terus, jangan ragu juga pakai alat bantu kalau memang ngebantu, kayak aplikasi tadi, nggak masalah kok. Dan satu lagi yang penting, coba ciptakan atau cari lingkungan yang mendukung. Komunitas, masjid, bahkan kalau bisa di tempat kerja. Lingkungan yang kondusif itu ngaruh banget loh. Oke, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat direnungkan ya, yang muncul juga dari sumber Anda tadi. Kita kan sering diingetin buat ninggalin urusan dunia demi sholat. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih kita nunda sholat? Mungkin cuma beberapa menit aja. Demi tugas atau urusan dunia yang kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya nggak seberapa penting. Gimana momen-momen kecil kayak gitu? Tanpa sadar, mungkin udah nunjukin seberapa dalam sih kita beneran menghayati makna Allahu Akbar dalam praktek sehari-hari kita. Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.